ثم إلى خضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا نخص إلى رحمة على هذا الكتاب الساحب بن حجر العسقلاني شيخ البي المالكي أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا بركات ونفاحة بالدينة الآخرة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar di rumah yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini mari kita bersama-sama bertasyakur, memanjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga kita di pagi hari ini dapat melanjutkan kajian kita, mubahasah kita, taklim kita akan kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita dalami di pagi hari ini benar-benar merupakan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, yang berguna, yang bisa kita amalkan bersama-sama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya, termasuk kita bersama. Minggu kemarin kita bicara mengenai doa iftitah. Jadi di dalam sholat itu memang ada yang kita kenal dengan doa iftitah, yang kemarin sudah kita bicarakan dan itu banyak riwayatnya. Nah, terserah kepada kita, nanti kita pilih yang mana. Kalau bisa mungkin memang menggabungkan dalam semua riwayat itu. Kalau tidak bisa, yang manapun yang kita mampu. Nah, sekarang kita hadis nomor 219. Ini masih menjelaskan tentang kaifiyah, tentang sifatus sholatin Nabi, tata cara sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis nomor 219 ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah itu yastaftihus sholata bitakbir. Beliau mengawali sholat itu dengan takbir. Inilah yang kita kenal dengan takbiratul ihram. Jadi ini ulama-ulama menganggap ini termasuk rukun daripada sholat. Jadi Allahu Akbar itu adalah rukunnya sholat. Nah, di tengah-tengah takbir ini, pada waktu takbir inilah sang musolli diharuskan niat. Karena niat itu juga termasuk wajib, termasuk rukunnya sholat. Apalagi pada kasus-kasus seperti sholat.
Karena ulama usul fiqh ya, beliau itu membagi suatu kewajiban. Ini dilihat dari beberapa aspek. Ada kewajiban itu kewajiban mutlak. Yang dimaksud kewajiban mutlak itu kewajiban yang tidak ada batasnya. Ya, harus dia lakukan selama hayat masih dikandung badan. Selama dia belum melakukan, maka dia masih kena tuntutan untuk melakukan kewajiban tersebut. Salah satu contoh suatu kewajiban yang mutlak yaitu kewajiban membayar kifarat. Contoh, seorang apabila ada seorang itu melanggar sumpah umpamanya, sudah wallahi saya mau melakukan A, ternyata dia tidak melakukan A, ternyata dia melakukan A tadi. Jadi sumpahnya wallah saya tidak melakukan A. Nah, ternyata dia melakukan apa yang dia sudah sumpahkan pakai atas nama Allah, yang maunya tidak dilakukan, tapi dia melakukan. Maka orang yang macam ini termasuk orang yang melanggar sumpah. Nah, orang yang melanggar sumpah itu kena kewajiban membayar kifarat. Nah, mungkin bentuk kifaratnya apa? Salah satu di antaranya itu puasa 3 hari. Nah, ini kewajiban puasa ini terus menempel kepada orang yang melanggar sumpah tadi selama hayat masih dikandung badan. Selama dia belum melakukan puasa 3 hari, maka dia masih dituntut untuk melakukan kewajiban itu tanpa ada batas. Ini namanya kewajiban yang mutlak. Nah, ada yang kedua, ini kewajiban yang muqayyad. Suatu kewajiban tapi ada batasnya. Mungkin ada batasan waktu. Ini dibatasi mungkin dengan batas-batas waktu salah satu. Atau mungkin yang batasan ini, contohnya yang muqayyad ini yang ada batasannya sholat. Sholat itu ada batasannya kan. Sholat zuhur itu mungkin mulai jam umpama saja 11:30 sampai dengan jam 3. Kalau sekarang jam 2:30. Nah, ini kan ada batasan waktu. Jadi sebelum jam 11:30, sebelum zawal, sebelum lingsirnya zawalus syamsi, sebelum matahari itu zawal, ini seseorang belum kewajiban melakukan sholat zuhur. Nah, ketika sudah keluar waktunya, orang tersebut sudah tidak kewajiban sholat zuhur lagi karena ada batasan waktu. Nah, orang puasa juga ada batasannya. Puasa itu definisinya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi ada batasannya. Tidak seperti tadi. Seperti kalau orang melanggar sumpah, itu dia wajib puasa 3 hari. Kapan? Ya selama dia melanggar, habis melanggar sampai dia bisa melakukan itu. Sebelum melakukan, dia belum baro'atun anidzimah, masih kewajiban. Lain dengan muqayyad, ada batasannya. Batasan ini ada 2. Jadi kewajiban yang muqayyad ini ada 2. Ada muqayyad yang muwassa, ada muqayyad yang mudayyak. Nah, ini usulnya. Nah, kewajiban yang muwassa ini maksudnya apa? Jadi kewajiban yang ada waktu, tapi
Tapi persoalan yang diwajibkan tadi tidak menghabiskan waktunya. Di kewajiban yang dibatasi dengan waktu, ada waktu awal, ada waktu akhir. Cuma pelaksanaan kewajiban itu tidak menghabiskan waktu itu. Contohnya begini, sholat. Ya, ini kan mulai zuhur, mulai zawalus syamsi, matahari cenderung ke barat sedikit sampai bayang-bayang sama dengan bendanya. Kalau diukur jam mungkin kira-kira setengah 12 sampai jam setengah 3 sekarang, atau jam 3 lah. Ini ada waktunya. Loh, seseorang melakukan sholat zuhur itu tidak menghabiskan waktu itu, paling 5 menit. Ya, bisa di awal waktu, bisa di tengah waktu, bisa mungkin menjelang akhir. Makanya ulama membagi, ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu tahrim. Di mana yang dikatakan waktu tahrim itu waktu di mana sudah tidak cukup untuk melakukan sholat itu. Ini waktu tahrim, hukumnya haram. Loh, ini kan waktunya pendek. Lah, di dalam waktu yang pendek itu seseorang bisa melakukan kewajiban itu, ataupun seorang bisa melakukan ibadah, bentuk ibadah yang sama dengan yang diwajibkan itu, bentuknya juga sama, tata caranya juga sama, bisa dilakukan. Di seseorang itu pada waktu zuhur ini kan bisa melakukan sholat zuhur, seumpama zuhurnya qashar 2 rakaat, dan dia juga bisa melakukan sholat sunnah qabla zuhur, bisa melakukan sholat sunnah ba'da zuhur 2 rakaat sama. Orang yang untuk membedakan sholat qabla zuhur yang 2 rakaat dengan orang sholat zuhur yang qashar, tidak bisa. Ya rukuknya ya begitu, sujudnya ya begitu, waktunya juga sama. Maksudnya sama itu waktunya juga ada pada waktu zuhur. Karena seseorang itu belum disunnahkan sholat qabla zuhur sebelum masuk waktu zuhur. Ini. Dan ini sholat sunnah qabla zuhur itu masih bisa berlaku sampai waktunya zuhur juga berakhir. Nah, jadi ini ada 2 bentuk sholat, bisa dilakukan berbagai macam bentuk ibadah yang bentuknya sama, namun substansinya berbeda. Oleh karena itu ulama usul di dalam mensikapi hal yang macam ini, beliau buat aturan. Aturannya begini, kalau suatu kewajiban yang muasah, contohnya sholat, maka di situ orang yang melakukan kewajiban itu wajib niat. Nah, niat tadi kan niat. Niatnya itu di situ ada unsur menentukan, takyin, menentukan apa yang dia lakukan. Di sholat zuhur, sholat asar, ini ditentukan sholat, karena di waktu zuhur ya niati usolli fardhu zuhri. Soalnya apa? Nanti akan rancu kalau tidak ditentukan itu antara orang melakukan sholat zuhur dan sholat qabla zuhur. Maka ketika kita takbir Allahu Akbar, nah, kalau kita sholat subuh ya kita niat, saya niat sholat subuh lillahi ta'ala. Hati-hati begitu. Ketika Allahu Akbar, itu di dalam hati melafatkan hati kita itu mengetikatkan, mengatakan 3 unsur kalau sholatnya itu wajib. Niatul fi'li usolli, fardiyah fardu, yang ketiga takyin usolli fardhu
zuhri, usolli fardos subhi. Kan pendek di hati itu. Allahu Akbar, itu aja. Usolli fardos subhi, cukup kan? Saya sholat subuh. Kalau kita jadi makmum, niat makmuman. Kalau kita qashar, niatnya qashron. Ditambahi, kalau jamak diniati jamak, takdim atau takhir. Itu karena itu sesuatu yang dilakukan luar biasa. Karena beda nanti sholat yang mutim, sholat yang sempurna dengan sholat yang qashar. Sholat yang orang yang mutim, orang yang mukim, muakkad, orang yang di dalam waktunya, dan orang yang jamak, itu berbeda sholatnya. Sholat duhur diletakkan waktu asar, sholat asar diletakkan waktu zuhur. Maka ketika kita Allahu Akbar, harus niat saya sholat duhur di jamak, ini di waktu asar. Saya sholat asar di waktu zuhur. Ini harus jelas di sini, harus jelas. Itu kalau sholat wajib. Jadi di dalam kitab Kasyifatus Syajah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan kalau sholat itu sholat wajib, maka minimal ada 3 unsur, 3 indikator yang dikerentekkan di dalam hati. Niyatul fi'li, saya melakukan apa? Fardiyah, fardon, terus ta'yin, zuhri. Nah, ini 3 aja. Kalau makmum ya ditambah makmuman, kalau qashar ditambah qashron, kalau majmu' ya ditambah majmu'. Itu terserah, kalau itu tambahan. Tapi kalau sendiri dan pada waktunya, itu cukup 3 unsur ini. Nah, ini karena waktunya kan pendek. Allahu Akbar. Nah, ini aja. Cukup itu. Lah, ulama-ulama kita dulu itu saking hati-hatinya. Ini beliau itu menjelaskan, menerangkan kita ketika usolli kan banyak. Usolli, saya niat fardhu zuhri 3 kan, arba'a raka'atin, 4 rakaat, mustaqbilal kiblati, adaan, terus lillahi ta'ala. Ada 7 unsur luar biasa. Tapi kenapa Imam Nawawi kok cukup 3 sudah cukup? Karena untuk menghadirkan 7 unsur ini mungkin terlalu berat. Jadi kalau Allahu Akbar, akhirnya kan jadi banyak. Sholli fardhu dhuhri arba, ini kan terlalu panjang. Maka 3 itu sudah cukup. Dan beliau juga punya rasional. Kenapa 3 itu cukup? Karena kalau orang itu sholat duhur mesti 4 rakaat. Tidak ada sholat duhur itu 3 rakaat. Usolli fardhu dhuhri, selama kita tidak mengatakan qashron, mesti 4 rakaat. Wong sholat duhur itu 4 rakaat. Mengapa beliau kok mengatakan tidak usah pakai mustaqbilal kiblati? Karena kita sudah madhab kiblat. Orang sholat kan sudah madhab kiblat. Nah, walaupun tidak mengatakan madhab kiblat, ya sudah madhab kiblat. Bang sudah menghadap ke walaupun kita mengatakan mustaqbilal kiblati, kalau menghadap ke utara di sini ya tidak sah. Yang penting realita kita sudah menghadap kiblat. Maka beliau mengatakan tidak usah, tidak apa-apa. Kenapa kok tidak usah adaan? Loh, kalau di dalam waktunya, karena ada sholat itu kan ada dan qadha ya. Yang dikatakan ada itu sholat di dalam waktu, yang dikatakan qadha itu sholat di luar waktunya. Nah, ini qadha. Loh, kalau kita pas sholat subuh tadi itu mengatakan qadhaan, ya tadinya ada wong jam sekian mengatakan qadha. Jam 9 sholat usolli fardhu subhi adaan. Loh, matahari sudah terbit, ya jadinya qadha. Karena kita realita itu sudah mengatada pada waktunya. Nah, ini makanya tidak usah adaan dan tidak usah qadhaan. Menurut beliau itu sudah cukup. Kan rasional itu luar biasa.
Tetapi yang diajarkan ulama dulu tidak salah. Itu hati-hati. Kecuali kalau begini, kalau kita itu qadha sholat yang kemarin, nah ini harus dijurisi qadhaan. Ada soalnya kemarin belum sholat, lupa umpamanya, kemarin lupa sholat subuh karena ada tamu, sholat zuhur lupa karena ada tamu, ingatnya, loh saya kok ingat kemarin kok belum sholat zuhur. Nah ketika ingat langsung sholat zuhur. Nah ini ya, ini kalau sholat zuhurnya pada waktu zuhur yang kemarin, yang sekarang padahal sholat zuhurnya yang kemarin, itu baru mengatakan qadha. Padahal sebetulnya qadha niku fal yusalliha idza dzakaraha. Kon sholat nek eling, sholat zuhur kok lali, ilinge ngasar, ya ngasar iku sholat zuhur. Ora usah ditunda sampai zuhur lagi. Nah ini mestinya yang baik macam itu. Hadisnya Nabi kan fal yusalliha idza dzakaraha. Kalau lupa enggak sholat, ya suruh sholat ketika ingat. Zuhur kok lali, ilinge maghrib, ya maghrib itu sholat zuhur sing lali. Lah itu baru kata qadha. Nah awal kan ya mesti orang sampean qadha, walaupun tidak kita qadha ya jadinya qadha wong sholat zuhur di waktu maghrib. Dan itu boleh kalau kita lupa. Karena a'dzarus sholat nam loro, al-lupa, an-naum, wan nisyan. Lupa dengan tidur, itu saja. Bon. Nah, ini wow. Jadi 3 unsur ya. Ini kalau sholat apa namanya fardun yang muwassa'un. Saya ulang lagi, fardu wasa itu kewajiban yang punya waktu, yang waktunya itu longgar, ada awal, ada akhir. Lah di dalam waktu yang longgar itu seseorang bisa melakukan jenis ibadah yang sama, walaupun substansinya tidak sama. Itu tadi. Loh, kalau sing fardun mudayyak itu suatu kewajiban yang ada waktunya, karena muqayyad tadi dibatasi. Contohnya batasan waktu. Dan pada batasan waktu itu tidak bisa seseorang itu melakukan ibadah yang sejenis, ya, yang sejenis pada waktu itu tidak bisa. Contoh, tidak cukup maksudnya puasa. Puasa itu mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu kan satu paket. Tidak bisa puasa itu ini dipakai puasa yang lain, ya tidak bisa. Ya poso kalau itu ya itu, karena waktunya hanya satu. Kan tidak bisa. Kalau sholatan kan bisa. Sholat zuhur hanya 5 menit. Jam loro iso, jam 1 bisa, jam 12 bisa, masih cukup. Tapi kalau puasa kan tidak cukup, karena puasa itu yang mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya poso, ya itu satu paket. Ya poso itu toh, tidak bisa poso sunnah, poso wajib kan tidak bisa. Saya niat poso wajib juga poso sunat, ya waktunya hanya satu. Nah ini. Nah oleh karena itu menurut ulama usul, bentuk ibadah yang macam ini sebetulnya, tapi kita itu ulama yang ngajarin kita itu sudah luar biasa. Ini tidak usah tayin sebetulnya, tidak usah ditentukan. Asalkan saya niat poso besok lillahi ta'ala ya jadi. Contoh puasa Ramadan. Ramadan kan kewajiban, tadi kan bicara wajib kan, kita kan bicara wajib. Ramadan saya niat poso Ramadan, besok poso Ramadan. Niat itu besok niat puasa. Kalau bulan Ramadan ya mesti puasa Ramadan. Masa ada puasa tahun 1430 Hijriah, seandainya tidak nawa itu, kita pun bagus itu. Shoma Ghodin cukup lillah, fardan lillahi ta'ala. Saya ini besok puasa lillah, fardu lillahi ta'ala. Cukup sebetulnya itu Ramadan itu. Karena apa? Kalau bulan Ramadan tidak mungkin puasa Rejab kan. Kalau Ramadan mesti puasa Ramadan, tidak usah.
Itu makanya Imam Nawawi mengatakan itu, gak usah fardisar Ramadana hadis sanati. Apa mungkin kita poso kemarin itu tahun yang dulu? Tidak mungkin. Tahun kalau ini ya posone tahun ini. Ya, ini kan tidak usah pakai hadis sanati. Ya, itu ulama dulu itu luar biasa kalau ngajari kita. Hati-hati secara rinci. Sebetulnya saya besok puasa lillahi ta'ala cukup. Kalau bulan Ramadan mesti jadi ini Ramadan, nggak mungkin tidak lah, kecuali kalau memang puasanya itu bisa macam-macam. Kalau tadi kan kewajiban, kalau sunnah kan lain kan. Kalau kewajiban atau kewajiban yang di luar tadi, di luar waktu yang muqayyad, kewajiban kodok. Ini kodok ini nanti. Kalau kodok itu termasuk fardun, ya bukan muqayyad, fardun yang mutlak. Kita tidak puasa, ya kita contohnya pas puasa tidak Ramadan kita tidak puasa karena mungkin ada halangan pas Loh, selama kita lepas puasa itu kewajiban terus sampai hayat dikandung badan, wajib ngodoni poso Ramadan yang belum kita lakukan. Itu kewajiban macam itu namanya kewajiban mutlak, ya, yang tidak ada batas untuk melakukannya. Tapi kalau Ramadan kan dibatasi, bulan Ramadan ya dibatasi waktu pun. Nah, ini yastaftihus sholata bitakbir. Lah di dalam takbir itu kita harus niat. Kalau sholatnya wajib harus niat, wajib sunnah harus niat. Dasarnya innamal a'malu binniyat. Lah yang diniatkan apa tadi? Kalau sholat wajib cukup 3 unsur: melakukan, menentukan, dan fardunya apa. Melakukan fardu dan ketentuannya apa. Fardul zuhri, fardul asri. Ya, pun. Ini satu. Ini kata Aisyah. Ini Nabi itu niat. Takbir. Nah, tadi Allahu Akbar. Terus wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin, dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin ini ada mengatakan al qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin ini Fatihah. Dan bukan hanya baca alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, alhamdulillahirabbil alamin ini namanya ummul kitab. Jadi ini sama dengan, mari kita sama-sama baca hamdalah. Hamdalah kan ya, alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin itu istilah hamdalah ya. Jadi nanti Ustaz, hadisnya itu hanya boleh wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Nanti singkat salat Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin leren mboten. Alhamdulillahi rabbil alamin itu kinayatun anil Fatihah. Sama dengan gini, mari kita bersama-sama baca hauqalah. Hauqalah enggak ya, hauqalah itu ya la haula wala quwata illa billah, itu disingkat hauqalah. Basmalah disingkat bismillahirrahmanirrahim disingkat basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin itu disingkat hamdulillahirabbil alamin. Ya. Nanti terus kalau dibaca ini kan hanya alhamdulillahirabbil alamin. Oh, enggak sah wong ini kalau itu kurang betul. Wa kana idza raka'a, Nabi itu kalau ruku ini lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Nabi kalau ruku itu mboten ndangakno sirahe. Tidak begini. Jadi ndak sirahe ndangak. Kan untuk salat ruku keliru. Wa lam yusawwibhu lan ora dingklukno. Niki terus sirahe dingkluk mboten. Tapi walakin baina dzalik, di antara itu lurus.
Lurus antaranya niki napa namanya antara geger punggung gulu kali sirah mboten deglek ngeten lan mboten dinggluk ngeten niki rata niki ana sekali rata. Lah nek saged niki di dalam hadis lain tangane niku saged apa namanya menyentuh kedua lutut. Jadi tangannya niku teng apa teng lutut, teng dengkul. Tangannya itu di lutut. Jadi nanti begini, lurus. Nah ini biasanya yang normal itu lurus. Nanti dalam matarakan kecuali nek wonge lemu, wetenge gede, tangannya pendek wong ndek, lemu wetenge gede. Niku nek rukuk ngeten. Mboten iso ngeten. Nek ngeten guling. Lah niki pun cukup. Ngeten pun cukup asalkan niki tangan niki wis kena siku. Nah niki ya wong Islam iku ad-dinu yusrun yassiru wala tu'assiru. Agama Islam iku gampang. Nek mboten iso ya sani. Ngoten. Nek jenengan teng Mekah niku kan kadang kata tiang ya tiang niku mlaku ning masjid niku mlaku tapi nek salat niku lungguh ning kursi niku ya. Lah niki nek teng Indonesia dereng patek usum sakniki men rada usum mlaku ning masjid tapi terus nggawa kursi iso nyaking kursi dienggo lungguh nalika salat. Mungkin karena tiang sana itu ada orang mungkin luar negeri atau orang Mekah itu karena lemu pesagi tiang niku sampai pesagi jadi nggih rukuk niku mungkin angel. Jadi niki kita niku alhamdulillah lah wong kuru-kuru nggih biasa nggih rukuk ya gampang nggo sujud ya gampang pun. Wa kana idza rafa'a minar ruku ini Nabi itu kalau ruku lam yasjud hatta yastawiya qa'imah. Nabi itu tidak akan sujud sebelum dia di dalam posisi tegak lurus. Mboten kesusu. Jadi mpun wis tegak lurus baru beliau itu sujud. Istilah kita nina. Dalam posisi tegak betul baru sujud. Ampun dereng mriki pun sujud saking cepete sami Allahu akbar keliru. Niki karena dereng iki mboten bener. Kudu tegak dulu. Kata Nabi itu rafa'a min lam yasjud. Nabi tidak sujud hatta yastawiya qa'imah. Pun. Wa kana idza rafa'a ra'sahu. Nabi itu kalau mengangkat tangannya angkat kepala dari sujud minas sujud lam yasjud hatta yastawiya jalisan sehingga sempurna duduknya. Jadi tumanina. Niki mboten Allahu akbar mboten iso. Jadi jangan gini belum sempurna sudah sujud lagi. Ini kadang-kadang zaman sian. Sekarang pun mboten usum ya. Mboten usum tarawih niku cepet. Alhamdulillah ini kalau kita sekarang sudah bagus di masjid-masjid di musola sholatul lail sholat tarawih niku sampun mboten cepet kados zaman kula cilik niku masyaallah nek kepengin cepet luar biasa cepete maca surat iku Allah akbar Yasin Allah akbar sampean pun mboten nonton saniki pun mboten nonton. Lah jadi Fatihah nggih cepet kira-kira seperempat jam pun mari tarawih 20 rakaat mari tarawih keringete metu kabeh. Nah, sekarang sampun mboten nonton pun saya pun. Nah, wa kana yaqulu fi kulli rak'atain ini Nabi itu mengatakan setiap 2 rakaat ini yaqul at-tahiyat. Jadi setiap 2 rakaat ada tahiyat. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Ini kalau 4 rakaat itu kan ada dipisah. 2 rakaat ada tahiyat. 1 tahiyat awal, yang 1 tahiyat akhir. Cuma ulama membedakan. Kalau tahiyat awal hukumnya sunnah, kalau tahiyat akhir hukumnya wajib karena termasuk rukun. Maka dari itu kalau ada orang sholat sunnah yang 4 rakaat
satu kali salam dianjurkan supaya dia itu tidak usah pakai tahiyat awal. Tujuannya apa? Farqon, untuk membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Semanten ugi kalau orang itu sholat witir 3 rakaat 1 kali salam, itu juga tidak usah pakai tahiyat awal, untuk membedakan antara sholat witir yang 3 rakaat dengan sholat maghrib, biar tidak jumbo iki sholat maghrib apa sholat witir. Nah, ini seperti berlaku di kita sudah betul. Wa kana yafrisu rijlahu yusra wa yansibul yumna. Niki ketika tahiyat itu Nabi yafrisu membuat lemek ya kaki yang kiri, yang kaki kanan ditegakkan. Jadi namanya duduknya dikatakan duduk iftiras. Kenapa? Lemekan kaki yang kiri. Nah, yang kaki yang ditegakkan. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Ini Nabi itu melarang dan an uqbati syaitan. Uqbati syaitan apa nih gitu? Wad'ul yadaini al ardi ma'anas bisaqaini wa fakhiraini wal julus ala al yataini ala il yataini bu ilya atau alya wa yusamma iq'a. Niki Nabi melarang lungguhe aja kaya lungguhe setan. Lungguhe setan iku lungguh ngeten ning gone lemekan bokong, terus tak sikile niku ngadeg ngeten sewu begini. Loh. Pantat itu di sini, terus ini tegak. Oh, niki lungguhe setan. Masuk tahiyat ngoten, mboten nonton kan. Nah niki Nabi melarang duduk macam itu untuk pas tahiyat. Nggih. Wayanha juga niki ayyaftarisar rajul zira'aihi iftira as-sabu. Nabi juga melarang niki nalika nalika lungguh ayyaftarisar rajul zira'aihi, ini lemean nganggo tangan ngeten lho, mboten oleh. Ya tangan ini ku disalap tenggone lu di paha niki mau nggih. Niki mboten jan ayat taqi ala diraihi niki. Jadi ngeten mboten rasa. Jadi duduk biasa walaupun iftiras tapi tangane ngeten niku mboten oleh. Lah tangane teng niki mboten oleh uga saugi ditegakkan. Oh niku wau siku lututnya ditegakkan, terus piyambakipun kados ngene, kados tiyang lungguh niku lungguh sing gak kena niku lungguh teng bokong, terus pupune kali dengkule niku teng inggil. Nah niki mboten oleh juga. Itu namanya uqbati syaitan. Kalau iftiras sadira ngeten niki kaya dene binatang buas. Kados wingi sujud nggih mboten nek sujud nek mboten oleh kados iftiras binatang ngeten niki binatang buas niku. Jadi kaya ndipoke binatang buas. Jadi ini gini, ndak boleh. Nabi nek saged niki diangkat benggah. Nah, ngeten betul ya. Nah, niki kadang-kadang tuh yang sujud ngeten kan enggak betul, itu enggak betul. Jadi ininya nemplek tanah, sing bentul buat nemplek tanah. Ini benggan yujafi benal iki. Gang antara ini sama ini. Pun wa kana yahtimus sholata bitaslim, dan Nabi itu mengakhiri salat dengan salam. Salam sing wajib, sing rukun niku salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua niku hukumi sunnah. Cuma kalau seseorang pas salam pertama niku pun batal, mboten usah salam yang kedua. Assalamualaikum ngentut tuh mboten usah assalamualaikum malih. Nek jenengan assalamualaikum yang kedua, salate dados batal. Cukup yang pertama saja. Itu yang
wajib, kecuali kalau kita belum batal. Yang kedua niku hukum sunah. Lah nek salam niku wonten sing sunat malih, mestinya ketika kita salam niku kali melengak. Salam niki ketok sing ini. Seandainya tidak mboten napa-napa. Sah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Karena teng mriki at-taslim tok mboten wonten al-iltifate. Mengoni niku sunnah. Tapi wong ini oleh ganjaran, kenapa gak gelem lakoni wonten kula niku wonten tau jamaah niki nggih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cek bakhil wong mlengak tok oleh ganjaran ora gelem. Ya, nek kita nek saged nggih mlengak niku oleh ganjaran pun wallahu alam bisawab.